Oke, ini merupakan pertemuan pertama. Sudah direkam? Sudah. Oke. Ini merupakan pertemuan pertama. Jangan diambil tegang dulu, jangan diambil pusing. Kita perkenalan dulu. Ada pepatah bilang bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Gitu kan? Maka dari itu kita saling berkenalan agar nanti tercipta kasih sayang. Kasih sayang di sini bukan kasih sayang yang sifatnya negatif, tapi kasih sayang dalam hal menebarkan keilmuan secara akademis. Gitu. Karena dulu waktu kuliah saya sering saya punya teman akrab perempuan, nge-video kemana? Ke Pakok. Ternyata ngedit itu apa sih? Ngedit secara akademis. Jadi ini apa yang dibicarakan terkait dengan seputar kuliah, semacam tugas dan lain sebagainya. Itu namanya ngedit akademis gitu. Nah, oke. Apakah teman-teman di sini sudah mengetahui nama saya siapa? Sudah tahu? Oke. Saya mau memperkenalkan diri lagi. Nama saya Jenny Utama. Biasa dipanggil Jenny. Biasa dipanggil Yuda. Kalau di dunia maya, saya dipanggil Tama. Tama. T-A-M-A. Kalau di dunia maya, Facebook, Instagram, membawa nama samaran. Teman saya tinggal di Kecamatan Bangsal. Bapak saya tinggal di Purwodadi. Kadang saya tinggal sama orang tua. Kadang juga saya tinggal dengan istri saya. Saya belum memiliki keturunan, belum memiliki anak, tapi istri sudah satu. Oke, sebelum memulai, saya ingin kenal teman-teman. Poin pertama yang harus sampean ketahui, sampean memperkenalkan diri, alamat, dan kenapa sampean mengambil jurusan manajemen. Ekspektasinya ke depan itu seperti apa? Gitu. Oke, saya mulai dari sudut paling belakang. Kok kelihatannya masnya ngelamun gitu? Kelihatannya sampai ngelamun gitu, capek ya mas? Apa yang sedang sampai lakukan? Lapar. Masih dari aku takut ya kalau tiba-tiba kok sampai diam gini kali ya. Kesurupan. Iya, lama-lama pasti nanti lihat-lihat. Kalau tidak bisa mengendalikan diri. Monggo Mas, silakan. Waktu dan tempatnya untuk memperkenalkan diri yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Firmansyah dari Ngorok, Jolotundo. Ngorok, Jolotundo. Penelitian saya di sana, kemarin saya dapat hibah di situ. Saya biasanya nongkrongnya ya memang di Jolotundo. Kenal sama Pak Volum Binting. Nama saya di daerah Srigading. Oh, Srigading. Oke. Jolotundo ya. Oke, terus motifnya sampai mengambil akuntansi Manajemen. Loh, lupa sampean. Lepek dulu. Luas karir. Memperkuat Wirausaha. memperkuat. Luas karir. Oke, memperluas karir. Dan jiwa wirausaha. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Maulana Desa Rizky. Alamat saya Mojopuro, Mojosari. Mojopuro. BPN. BP, iya, tahu. Depan SMP. Depan SMP. Iya, ya. SMP 2. Mojosari. Oke. Depan. Terus Ingin memperluas ilmu bisnis. ingin memperluas ilmu bisnis karena punya BP itu. Wih, keren jual usaha. Sudah tercipta. Oke, lanjut juga. Oke, monggo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asam Arif Hasim. Muhammad, Asam Arif Hasim. panggilannya Asam. Asam. Ya, Oke. rumah saya di perumahan Japan Asri Suko. Japan Asri Suko. Oke. Jalan. Palam Kartika 2. Oke. Terus motif saya masuk di sini tuh enggak ingin sih. Saya itu tertarik di bidang bisnis dan ingin memperluas ilmu bisnis juga. Punya bisnis apa? Orang tua sih Pak. Orang tua punya bisnis apa? Jual apa? Jual bahan sepatu. Jual bahan Sepatu. sepatu. Oke, sepatu sekarang lagi ngetren di kota itu ya. Motifnya warna-warni itu. Ada yang tahu nggak? Tahu ya. Oke, terima kasih Mas. Monggo selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani. Ahmad Ramadhani. Iya. Seperti dosen fisik namanya. Mas Rahmat Saiful Ramadhani. Saya dari Kemelagi. Mulaki. Terus Saya asal pindahan dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin. oke. Kenapa sampai pindah? Karena kan dulunya orang tua nyuruhnya di manajemen. Terus akhirnya saya ke Teknik Mesin dulu, nanti S2-nya ke manajemen. Terus mbak saya nggak ada, akhirnya saya disuruh nguruskan usahanya. Akhirnya disuruh ayah pindah ke manajemen. Ke manajemen. Iya. Motifnya? Ya, Ingin memperluas bisnisnya tadi. punya bisnis apa Mas? Tebu. Oh, tebu. Oke. Terima kasih. Ayo mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulat. Namanya siapa? Muhajir. Muhajir. Cair. Asal Kemaki. Asal Kemelaki. Satu desa. Boten. Oh, beda. Motivasi saya agar menjadi pembisnis. Eksmut gitu. Bahasa Lele dah. Ya, eksmut. Eksmut kemudian gitu. Muhajir. Siapa? Salahuddin. Solehudin. Panggilannya Mas Soleh. Mas Dwi. Oh, kecil terlalu. Apa yang Hah? Waduh, tenang murah. Bisa kira cuma teman. Punya banyak Mas Murai. Bisa lah satu. Oke, nanti saya bagi satu ya. Bisa. Dulu saya pernah kenali. Ada jenis AF, BR. satu, Loper. YS saya enggak megang, belum megang. Potensi. Murai sekarang agak turun ya katanya ya. Agak turun. Ya nanti 2 bulan lah saya kasih satu. Pak, Murai Pak, satu ini. Benar tahu ya. Punya banyak berapa ekor? Berapa pasang? 5 pasang. Itu yang ekor panjang. Sampai berapa? 31 cm panjang. Oh enggak Mas, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim Kumar Wiranto dari Ulingan Gresik. Dari Gresik, di sini ngekos. Enggak, PP. Terus? Saya karena banyak dan ingin memperluas Karena banyak Oke, karena optimis sekali. Oke, terima kasih. Apa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dana Handawayudi. Saya dari Prambon, Surabaya. Prambon. Pak Koil, namanya Pak Koil. Di Alen. Ini Terus Alen saya menambah wawasan tentang tentang bisnis, dunia bisnis. Oke, terima kasih. Semua terkait dengan bisnis ya. Padahal manajemen nggak melulu terkait dengan bisnis. karyawan. Oke, sampai bisa menjadi sekretaris, bisa menjadi apa? Ya, sekretaris itu sekretaris perusahaan, sekretaris presiden, sekretaris daerah, kan manajemen. Manajemen itu apa sih? Memanajemen, mengatur, mengatur itu mengatur yang seperti apa? Mengatur sesuai dengan lapangan. Ke depan agendanya apa ya yang saya kebayang? Skala prioritas yang seperti apa ya? Itu manajemen. Oke, lanjut, ngomong Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah. Biasa dipanggil Herman. Saya Surabaya Karawan. Sudah Gunawan. Oke, motifnya apa sih? Saya bermotif untuk membuka wirausaha khususnya di home industri Home industry. untuk memperluas lapangan pekerjaan karena hasilnya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan sekarang. Pembuka home industry apa Mas? Ada training? Ada udah itu standar Sudah berjalan? Standar? Standar yang seperti apa itu? standar kulit ini. Oh ada? Sudah, nanti saya kirim gambarnya. Gambarnya tolong. Kalau standarnya nanti enak banget itu. Jadi dosen udah minta murah, udah minta sandal gitu. Dosen semi ekonomis. Enggak, cukup gini. Pak, dosen itu biasanya memiliki relasi yang begitu luas. Saya minta tolong ini dipasarkan, kita nanti bagi hasil ya gambarnya. Terus, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Anjurobin. Panggilannya Pak. Saya dari Paypode Kota Bogor. Oke. Terus saya pernah ini mendapatkan lebih banyak. Pikir ampun tak anjing karo cocok bangsa. Sebagai pedoman hidup. Iya, pedoman hidupnya sama Pancasila. Lucu. Saya catat dulu. Ada perlu yang ditambah? Kenegaraan, kewarganegaraan. Mas yang pojok. Kenapa Pancasila harus ada di dalam pendidikan formal? mengetahui perjuangan para pahlawan. Apa? Mengetahui perjuangan para pahlawan. Oke. Pak Ketua, kenapa harus ada Pancasila? Ya tadi saya kan jangan punya salah. Hotel simbol apa Pak? Kayak nasionalisme. Hah? Kan pelajaran nasional sih Pak. Nasional. Ya. Menunjuk diri nasionalisme. Ya.
mulet Meeting kalau bagum kowe. Oke, Bang Mela. Oke, Pancasila kenapa ada? Karena Pancasila merupakan ideologi atau dasar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Itu kalau untuk anak TK. Akan tetapi sampai hari ini merupakan mahasiswa. Maha itu besar, siswa itu seseorang yang sedang mencari ilmu. Maka dari itu kalau cuma sekedar Pancasila satu, anak TK dan tangan. Akan tetapi kita akan memperdalam terkait dengan Pancasila dan 5 sila. Di sini sebenarnya ini ada sebuah nilai. Ini merupakan sebuah norma. Oke, saya tanya kepada Mas, siapa itu? Mas Syihab ya? Mas Syihab, apa yang menjadi pembedaan dengan apa itu nilai, apa itu norma? Gimana? Nilai sesuatu yang oke. Terus sesuatu yang bersangkutan dengan moralitas, etika. Sampai tadi membicarakan terkait dengan pendidikan formal, di informal pun di pendidikan non formal sampai dari kecil sudah dididik. Dididiknya apa? Sama orang tua sampean, kalau dikasih orang terimalah dengan tangan kanan. Merupakan implementasi Pancasila. Silakan dua. Kenapa kok dua? Kemanusiaan yang bukan berat. Gimana? Kemanusiaan yang ada dengan beradab, gitu ya. Kemanusiaannya di mana? Manusia sama manusia. Rasa kemanusiaannya ya orang simpati gitu ya. Berarti sila yang kedua, kalau ada pendidikan non formal, orang tua kan mengajarkan kalau dikasih orang terima dengan tangan kanan. Berarti itu sila kedua, kemanusiaan. Rasa manusianya di mana? Ya di sini berat. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adabnya gitu ya, memiliki adab, jangan menggunakan tangan kiri. Oke.
itu sudah berbicara terkait dengan nilai norma. Oke. Tugas teman-teman, sama sudah tahu kan Pancasila itu panca itu apa, sila itu apa, itu tahu nggak? Tahu. Siapa yang bilang tahu? Mas, Ojo, siapa yang bilang tahu? Apa arti Pancasila? Kalau nggak tahu berarti kebangetan sampai. Berarti sampai bukan Pancasilais. Sampai menyadar langsung, Pak, Pancasila itu tidak perlu dihafal, tidak perlu ngalamin, yang penting implementasinya. Oke, definitifnya saja nggak tahu bagaimana mengimplementasikan. Ayo, apa arti Pancasila? Pancasila adalah Panca dan sila. Panca itu 5 sila. Panca itu 5, sila itu oke. Malah cewek-cewek ini sih agak pembara. Nyala abangku. Sila adalah dasar, asas. Oke, berarti di Indonesia memiliki sebuah fondasi. Ibarat rumah tanpa fondasi akan roboh. Begitu juga Pancasila negara. Negara tanpa fondasi roboh. Akan tetapi lucunya lagi sudah memiliki fondasi akan tetapi tidak ditegakkan. Contoh, Mbak Vika, nggak Vika sampean Mbak Vika ini mencalonkan anggota dewan, akan tetapi tidak cukup umur. Kemudian Mahkamah Konstitusi, gitu kan, dibalik, sahkan, diperbolehkan, pasti itu diperbolehkan. Nah di situ sebenarnya negara kita kokoh karena fondasi, akan tetapi jarang terimplementasikan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Oke. Di sini nanti kita akan membedah Pancasila dalam kacamata filsafat. Filsafat tidak lepas dari yang namanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga ini. Ketiga itu nanti dikupas pada minggu depan. Maka dari itu kita bentuk kelompok. Dari belakang berhitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kemudian Aku ambil adik. dikelompokkan kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 3. Ketua, tolong silahkan dicatat. Jangan ketua, sorry. Saya butuh sekretaris di sini. Mbak siapa? Lila, RT. Lila, sampai bagian konferensi atau sekretaris. Kita mulai dari sudut. 1, sabar. 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2. Oke, kurang saksi dikelompokkan 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3,
dan seterusnya. Tugasnya adalah bagi kelompok 1 minggu depan tolong buat presentasi terkait dengan Iyo, padahal dari ada. Mesti ada. kelompok 1 besok akan mengulas terkait dengan ontologi, epistemologi, aksiologi dalam Pancasila. Kenapa? Pancasila ditinjau dari epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Kemudian ke sininya, ketuhanan yang Maha Esa ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Paham? Oke. Minggu depannya sama akan, tetapi di sini terkait dengan kemanusiaan yang ada di beragam. Kemudian kelompok 3-nya sila ke Persatuan Indonesia. Kembali lagi ke kelompok 1 mengulas terkait dengan sila ke-4 dan seterusnya. Oke. Kelompok 3 misalnya. Apa? Kelompok 3 misalnya. Kelompok 3 satu itu apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Ya. Jangan senang-senang dulu. Oh, iya. Ada Tanya dulu. ada lanjutannya. Oh ya. Lanjutannya yang penting ini berjalan terlebih dahulu. Baik. Teman-teman yang presentasi, saya harap menyiapkan terkait dengan PowerPoint untuk nanti dipresentasikan. Setelah itu yang menjadi audiens silahkan bertanya, tunjukkan rasa kritis Anda, rasa nasionalisme Anda sebagai warga negara yang memiliki Pancasila. Oke, dari sini ada yang ditanyakan teman-teman. Barangkali ada yang ditanyakan dan dua itu gimana? Open just job. Iya, satu minggu adalah satu ulasan dan itu harus komprehensif, harus mendalam. Berbicara terkait dengan ontologi, apa sih ontologi itu? Kalau menurut tokoh siapa itu yang mengulas terkait dengan ontologi? Seperti itu. Ada yang ditanyakan dari sini, teman-teman? Banyak. Waktunya presentasi besok. Saya beralih ke sini. Hampir sama, Pak. Setiap prodi itu sama, ulasannya sama, SOP-nya, silabusnya sama juga. Karena di sini ini sampai semester pertama itu adalah mata kuliah wajib universitas. Nanti ada semester 3
fakultas. Kemudian selanjutnya ada wajib program studi. Itu nanti harus sampai menempuh semua. Oke, Mbak Sekretaris, ada berapa kelompok? Ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok, berarti nanti saling bergulir gitu ya, bergantian setiap minggunya. Paham ya? Oke. Kalau kelompok itu nanti di WA-kan sama saya. Siapa saja namanya gitu ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini adalah merupakan pertemuan yang pertama. Berarti kita sepakati perkuliahan kita setiap hari Jumat jam 8. Ya. Ada telatnya seperti yang sudah kita sepakati. Oke, hanya itu saja pengantar dari saya. Sampai soal ngasih pulang. Hanya itu saja penjelasan pembuka dari mata kuliah Pancasila. Kurang lebihnya